Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Neneng Zarotonakiah, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Tangerang. Saya akan menyajikan modul titik 1.A.8 koneksi antar materi tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pada tugas kali ini, saya dituntut untuk menjawab beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Pertanyaan yang kedua, apa yang merubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul 1.1? Kemudian pertanyaan yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Pertanyaan yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang saya percaya tentang murid adalah sebuah kertas kosong yang bisa kita tulis apapun di dalam kertas itu. Saya percaya setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah atau suci. Tapi fitrah atau suci yang saya artikan seperti kertas kosong yang putih bersih yang bisa kita tulis apapun sesuai dengan keinginan kita. Dan anak akan menjadi apapun sesuai dengan apa yang kita ajarkan. Kemudian tentang pembelajaran di kelas, sebelum saya mempelajari modul 1.1, guru mendominasi pembelajaran. Guru kurang memahami karakteristik siswa tidak terlibat aktif dalam pembelajaran, motivasi belajar siswa rendah, dan pembelajaran terfokus pada ketercapaian materi. Pertanyaan kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Pemikiran Ki Hajar Dewantara yang saya pelajari secara kontinu dalam pendidikan guru penggerak merubah cara berpikir saya dan cara saya memperlakukan peserta didik. Peserta didik bukan kertas kosong yang bisa kita tulis apapun yang kita mau. Akan tetapi peserta didik sejak lahir sudah mempunyai kodrat sendiri tergambar secara samar. Pendidik hanya menebalkan laku murid, menuntun agar perkembangan sesuai kodratnya terarah, bisa meraih keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Yang berubah dalam cara berpikir dan berperilaku saya secara spesifik antara lain, pembelajaran berpusat pada anak-anak, menghargai setiap karakteristik anak, menggunakan sumber lain selain buku dan guru dalam proses pembelajaran, melakukan asesmen diagnostik untuk mengetahui karakteristik siswa, mengetahui minat dan bakatnya, memberi ruang pada murid untuk berinovasi, berkolaborasi, berpikir kritis, dan mengembangkan minat dan bakatnya. Pertanyaan yang terakhir, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang bisa saya terapkan segera di kelas agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah menerapkan pembelajaran dengan metode student center dan pembelajaran berbasis IT, memfasilitasi belajar siswa, memberikan kesempatan kepada anak untuk belajar sesuai dengan minat dan bakatnya, merancang pembelajaran yang interaktif, menciptakan suasana belajar yang positif dan menyenangkan, mengenalkan dan mengintegrasikan nilai-nilai yang terkandung dalam profil pelajar Pancasila dalam proses pembelajaran, menerapkan pembelajaran yang berbasis kearifan lokal budaya setempat. Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya dapat mengambil kesimpulan bahwa pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak. Pendidikan bukan hanya sekedar meningkatkan kecerdasan intelektual siswa, akan tetapi juga menanamkan budi pekerti yang luhur. Keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya adalah tujuan akhir dari pendidikan. Setiap anak dilahirkan dengan memiliki kodrat masing-masing.
Kita sebagai pendidik harus menuntun, mengarahkan, membimbing, dan memfasilitasi. Demikian yang bisa saya sajikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.